Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Alfijar Biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bernafas juga merupakan upaya makhluk hidup untuk memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Bernafas adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian respirasi adalah suatu proses penggunaan oksigen dalam pembakaran makanan untuk menghasilkan energi. Nah, peristiwa pembakaran zat makanan di dalam tubuh dengan oksigen disebut oksidasi biologi atau respirasi aerob. Nah, dari tayangan yang pertama ini kita dapat melihat bahwa pengertian dari bernafas dan juga respirasi itu berbeda. Bernafas adalah proses pengambilan gas, sedangkan respirasi adalah proses penggunaan gas ya. Kemudian kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah pernafasan amuba atau paramecium, dilakukan melalui seluruh permukaan selnya. Kemudian, oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Nah, kemudian untuk porifera, udara pernafasan dipertukarkan langsung oleh sel-sel permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Pada Solentrata memiliki alat bantu pernafasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada di bawah mulut yang disebut sebagai sifonoglifa ya. Kemudian ini ada gambarnya, silakan dipelajari. Ini adalah gambar cacing tanah dan proses dia melakukan respirasi serta bernafas. Jadi dilihat dan dipelajari setiap gambar yang ada pada PowerPoint ini ya. Nah, pada cacing pipi, misalnya planaria, pernafasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Pada cacing tanah, pernafasan dilakukan melalui permukaan kulit yang dibasahi cairan mukus. Nah, ini ada gambar cacing tanah. Dia bernafas menggunakan seluruh permukaan kulit yang dilapisi oleh mukus atau lendir. Kemudian untuk moluska yang hidup di air yakni bivalvia, dia bernafas menggunakan insang. Kemudian untuk moluska yang hidup di darat atau di air, dia bernafas dengan paru-paru atau pulmo dan digolongkan sebagai ordo pulmonata. Sebagai contohnya adalah bekicot. Nah, untuk yang bivalvia tadi ini contohnya ini ya, gambarnya lengkap dengan strukturnya, anatominya ini silakan dipelajari. Kemudian kita akan lanjut. Hewan-hewan seperti Echinodermata atau bulu babi, dia bernafas menggunakan insang dermal atau insang kulit. Contohnya selain bulu babi tadi ada mentimun laut ya. Kemudian kita lanjut ke arthropoda. Nah, untuk arthropoda yang hidup di air misalnya krustase. Krustase ini seperti kepiting-kepitingan, yaitu bernafas menggunakan insang. Sedangkan untuk arthropoda yang hidup di darat, misalnya insekta atau serangga, itu dia bernafas menggunakan paru-paru buku atau yang kita sebut sebagai trakea. Nah, trakea ini dia adalah saluran-saluran udara yang berguna untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Paru-paru buku adalah alat pernafasan yang mempunyai struktur bertumpuk yang bentuknya itu mirip seperti buku. Lubang-lubang pernafasan di kedua sisi tubuh serangga dinamakan stigma atau spirakel. Pada serangga yang hidup di air, misalnya nimfa, terdapat trakea insang. Ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepalanya. Ikan yang bertulang sejati, misalnya ikan mas, memiliki tutup insang atau operculum. Ikan bertulang rawan, misalnya ikan pari, tidak memiliki operculum. Insang mempunyai lembaran-lembaran halus yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah. Nah, ini ada gambar filamen insang dan bagaimana proses pertukaran gas di dalam insang ini terjadi. Kemudian ada amfibia atau katak. Alat pernafasan katak berupa yang pertama itu adalah insang luar dan insang dalam ketika dia masih larva. Kemudian ada paru-paru, kulit, dan selaput kulit di rongga mulut ketika katak telah mencapai usia dewasa.
Katak mempunyai dua paru-paru, yakni paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru berupa gelembung-gelembung alveolus yang berdinding tipis dan banyak mengandung kapiler darah. Nah, berikut adalah gambar dari seekor katak yang sudah dewasa. Di sini ditunjukkan katak bernafas menggunakan paru-paru ya. Kemudian kita lanjut ke reptil ya. Ini sudah terlihat jelas dari gambarnya. Ini adalah keluarga buaya atau bisa juga keluarga dari ular, kura-kura, penyu, yaitu masuk ke keluarga reptilia. Pada umumnya, hewan kelas reptilia dia bernafas dengan paru-paru. Pengambilan oksigen pada kura-kura dan penyu selain dengan paru-paru juga dibantu oleh lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah yang ada di sekitar kloaka. Pada reptil, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, paru-paru. Kemudian burung atau aves. Alat pernafasan burung terdiri atas lubang hidung, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Burung memiliki alat bantu pernafasan yang berhubungan dengan paru-paru, yaitu kantung udara. Nah, kantung udara pada burung umumnya berjumlah 9, yaitu 2 buah kantung udara leher, sebuah kantung udara antar tulang selangka, 2 buah kantung udara dada depan, 2 buah kantung udara dada belakang, 2 buah kantung udara perut. Nah, ini ada gambar seekor burung dan ditunjukkan lokasi dari kantung udara pada burung ya. Nah, kegunaan dari kantung udara itu sendiri adalah yang pertama itu untuk membantu pernafasan pada waktu terbang. Kemudian untuk membantu membesarkan ruang siring sehingga dapat memperbesar suara. Kemudian berguna untuk menyelubungi alat-alat dalam rongga tubuh sehingga tidak kedinginan. Kemudian bisa juga membantu mencegah hilangnya panas badan yang terlalu besar. Pada bagian bawah trakea, yaitu pada percabangan tenggorokan, terdapat alat suara atau siring. Siring ini memiliki selaput yang akan bergetar dan menghasilkan bunyi jika dilewati udara. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia diawali dari organ hidung. Hidung merupakan tempat pertama yang dilalui udara dari luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara, mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru, dan mengatur kelembapan udara. Kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring. Setelah udara melewati hidung, masuk ke faring. Nah, faring adalah hulu kerongkongan. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan atau laring, udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Ada suatu katup penutup rongga hidung yang disebut anak tekak yang menutup jika sedang menelan makanan. Laring sendiri terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Laring dapat ditutup oleh katup epiglotis. Nah, ini adalah struktur anatomi dari laring itu sendiri ya. Ini ada epiglotis, ini ada banyak sekali ini ya, nanti dipelajari satu persatu ya. Ini yang dimaksud dengan katup epiglotis yang berguna untuk menutup ini tadi laring. Kemudian kita lanjut ke batang tenggorokan atau trakea. Trakea terletak di daerah leher di muka kerongkongan. Trakea merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan dengan panjang kurang lebih 10 cm. Dinding dalam trakea dilapisi selaput lendir dan sel-sel berambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu atau benda asing yang masuk bersama udara. Akibat tolakan secara paksa, maka kita akan batuk atau bersin ya. Kemudian cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Kedua cabang bronkus menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus membentuk cabang-cabang lagi yang kita sebut sebagai bronkiolus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus.
Bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh yang halus. Cabang-cabang yang terhalus dinamakan alveolus. Nah, ini ada gambar lubang hidung, ada gambar faring, laring, kemudian ada trakea, ada bronkus kanan dan juga ada bronkus kiri. Pak, bagaimana sih membedakan antara bronkus kanan dan bronkus kiri? Kita lihat jumlahnya. Untuk bronkiolus pada paru-paru kanan itu ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri ada 2, ya, 1 dan 2. Ada 2 cabangnya ya. Oh, mohon maaf ini tertukar ya. Oh benar ya, ini untuk paru-paru kiri. Mohon maaf ini udah kelihatan, ini untuk paru-paru kiri itu ada 2, 1, 2. Kemudian yang kanan ini ada 1, 2, dan 3 ya. Kemudian kita lanjut untuk paru-paru. Nah, ini adalah salah satu organ yang sangat berperan penting dalam proses pernafasan. Paru-paru merupakan kumpulan alveolus. Tahu tadi alveolus apa ya? Alveolus itu adalah percabangan terkecil dari bronkiolus. Nah, di situ terjadi tempat pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida. Jumlah alveolus kurang lebih 300 juta buah dengan luas permukaan seluruhnya kurang lebih 80 meter persegi atau sama dengan 100 kali luas permukaan tubuh. Dinding alveolus mengandung kapiler darah sebagai tempat difusi oksigen ke dalam darah. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan juga rongga perut. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dengan 3 gelambir dan paru-paru kiri dengan 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru yang disebut sebagai pleura. Nah, ini tadi adalah gambar orang yang kita bahas tadi tentang bronkus dan juga bronkiolus. Ini gambar ini menjelaskan proses pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus. Di sini terlihat untuk darah yang kaya oksigen dengan gambar yang berwarna merah untuk kapiler darahnya, sedangkan yang miskin oksigen itu berwarna biru. Udara yang masuk ke dalam tubuh bermacam-macam tergantung besar kecilnya paru-paru, kekuatan bernafas, dan juga cara kita bernafas. Orang dewasa bernafas secara biasa dengan mengeluarkan dan memasukkan udara sebanyak 0,5 liter. Udara sebanyak ini disebut sebagai udara pernafasan atau udara tidal. Udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah sekalian menarik nafas secara biasa disebut udara komplementer. Nah, ini adalah contoh proses bernafas dengan udara komplementer dengan nafas biasa ya. Nah, kemudian volume udara komplementer pada orang dewasa umumnya adalah 1,5 liter. Nah, kemudian kita lanjut. Udara yang dapat dikeluarkan kuat-kuat disebut sebagai udara suplementer. Volume udara suplementer pada orang dewasa adalah 2 liter. Nah, jadi ini adalah udara yang dikeluarkan kuat-kuat. Misal kita menarik napas dengan kuat, kemudian kita keluarkan dengan kuat. Ya, itu adalah udara suplementer. Kemudian apabila kalian menarik nafas sedalam-dalamnya dan menghembuskan sekuat-kuatnya, volume yang masuk dan keluar sebanyak kurang lebih 3,8 hingga 4 liter. Volume udara ini disebut kapasitas vital paru-paru. Jadi misal kalian menarik nafas panjang-panjang dan kuat, kemudian kalian hembuskan kuat-kuat. Nah, itu adalah kapasitas vital paru-paru. Ya. Jumlah volume udara dalam paru-paru kurang lebih ada 5 liter, di mana 1,2 liternya tetap tinggal di dalam paru-paru. Volume udara ini disebut sebagai udara residu atau udara sisa. Proses pernafasan. Proses pernafasan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan menghirup udara pernafasan atau inspirasi dan menghembuskan udara pernafasan atau ekspirasi. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Akibat volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Kemudian pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di lingkungan, sehingga udara tersebut masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Nah, ini adalah inspirasi.
ya. Kemudian kita akan membahas untuk mekanisme yang selanjutnya itu ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk dia akan turun. Nah, akibatnya rongga dada menyempit dan paru-paru mengempis. Pada saat paru-paru mengempis, tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam lingkungan, sehingga udara keluar dari paru-paru atau yang kita kenal sebagai ekspirasi. Nah, ini adalah contoh dari inspirasi dan juga ekspirasi ya. Ini adalah arah aliran udara masuk dia, kemudian paru-paru mengembang, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian rusuk terangkat, terjadilah yang namanya inspirasi, udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, jika otot antar tulang rusuk berelaksasi serta ulang rusuk bergerak turun dan masuk, ini udara akan keluar. Ya. Kemudian kita lanjut ke pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan bergerak turun. Akibatnya, rongga dada membesar dan paru-paru akan mengembang sehingga perut mengembung. Karena paru-paru mengembang, maka tekanan udara di dalam paru-paru turun dan udara masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Ketika otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula, yaitu cembung melengkung ke atas. Akibat rongga dada menyempit dan paru-paru mengempis sehingga udara keluar dari paru-paru atau kita sebut sebagai ekspirasi. Pernafasan perut terjadi terutama pada saat tertidur. Pada waktu bernafas, komposisi udara yang masuk dan udara yang keluar dari paru-paru adalah berbeda. Nah, ini adalah gambar pernafasan perut. Pertama itu ada paru-paru dan juga diafragma yang berkontraksi. Kemudian udara masuk. Kemudian inspirasi ya. Ini adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru karena pernafasan perut ya ini. Kemudian jika diafragmanya berelaksasi, maka udara akan keluar. Nah, frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama itu bisa karena umur, kedua ada jenis kelamin, kemudian ada suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, irama pernafasan ini diatur oleh pusat pernafasan yang ada di otak yang mengolah impuls saraf dari reseptor dalam pembuluh darah. Nih, berikut adalah tabel udara keluar dan masuk paru-paru. Yang pertama itu ada gas nitrogen atau N2. Udara luar sebelum masuk paru-paru ada 79,07%. Kemudian udara yang keluar dari paru-paru sebanyak 79,8%. Kemudian ada oksigen. Udara luar sebelum masuk paru-paru itu ada 20,09%. Kemudian ketika dia keluar tersisa hanya 14,6%. Kemudian ada karbon dioksida sebelum masuk ke paru-paru itu kecil jumlahnya itu sekitar 0,03%, namun saat keluar banyak, yaitu menjadi 5,6%. Ya. Nah, ini berikut adalah tabel komposisi udara pernafasan dan tekanan parsialnya di masing-masing bagian. Ini bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut. Proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Faktor-faktor yang menentukan difusi gas respirasi melintasi membran alveolus dan kapiler darah antara lain. Yang pertama itu tekanan parsial gas tergantung pada persentasenya dalam seluruh bagian udara. Semakin tinggi tekanan parsial, maka akan semakin cepat pula proses difusi itu berlangsung. Permeabilitas epitel membran respirasi, semakin permeabel suatu membran, maka akan semakin cepat proses difusinya. Kemudian ada luas permukaan epitel. Membran respirasi semakin luas, maka akan mempercepat proses difusi. Kemudian untuk kecepatan sirkulasi darah di paru-paru insang, semakin cepat peredaran darah, maka proses difusi semakin cepat. Kemudian yang kelima, kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalam darah, semakin cepat reaksi maka proses difusi juga akan semakin cepat. Nah, ini tadi adalah gambar difusi daerah ya, difusi dari darah. Dari tekanan parsial tertinggi ke tekanan parsial terendah. Jadi adalah model pertukaran zat gas dalam alveolus. Nah, kemudian pemanfaatan oksigen
untuk respirasi dalam tubuh. Oksigen digunakan oleh tubuh untuk pembakaran bahan makanan di dalam sel tubuh. Proses pembakaran ini disebut sebagai oksidasi biologi. Proses oksidasi dapat ditulis sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2A menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Nah, berikut adalah model pertukaran gas. Pemanfaatan oksigen untuk respirasi dalam. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, kita lanjut. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama itu ada rinitis allergika, yaitu radang pada selaput hidung karena alergi debu, bulu, dan lain-lain. Kemudian ada sinusitis, yaitu radang pada sinus. Kemudian ada polip hidung, seperti tumor semi transparan di dalam hidung. Penyebabnya itu yaitu karena alergi. Kemudian ada pendarahan hidung atau mimisan, yaitu pembuluh darah hidung pecah karena tekanan darah tinggi. Kemudian ada tonsilis, yaitu radang amandel, radang pada jaringan limfoid kecil di belakang mulut. Kemudian ada juga adenoid, yaitu radang pada jaringan limfoid kecil di belakang langit-langit. Kemudian ada radang tonsil dan adenoid yang menyebabkan kesan wajah bodoh atau wajah adenoid. Kemudian ada asma, otot polos saluran pernafasan berkontraksi sehingga pelebarannya terganggu. Kemudian ada asidosis, darah terlalu asam. Kemudian ada asfiksi, darah kekurangan oksigen sehingga tubuh membiru. Kemudian ada flek dalam paru-paru, bisa jadi karena nikotin rokok, karena polusi, karena debu atau jelaga. Ada laringitis, yaitu radang pada laring, pangkal tenggorokan, yang bisa terjadi karena terinfeksi kuman Corynebacterium diphtheria, merusak pita suara, kadang membuat lubang pada trakea atau trakeotomi. Kemudian ada bronkitis, yaitu radang pada bronkus. Ada pleuritis, radang pada selaput paru-paru. Kemudian radang pada alveolus ini ada beberapa macam. Contohnya yang pertama ada pneumonia, yaitu karena infeksi kuman Diplococcus pneumonia. Kemudian ada tuberkulosis, yaitu infeksi kuman Myxobacterium tuberculosis. Kemudian cara mencegah penyakit-penyakit ini yaitu dengan cara vaksin BCG ya. Baiklah anak-anak, itu adalah materi tentang sistem pernafasan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk pelajari lagi materi ini. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.